Baik, saya akan melanjutkan. Terakhir kemarin saya membahas tentang variabel, konstanta, kemudian ada satu di sini yang sudah saya sasar, yaitu tentang operator. Ya, operator yang kemarin saya sempat bahas, yaitu adalah operator perbandingan. Ya. Kenapa saya langsung membahas ke operator perbandingan? Ya, karena saya merasa bahwa ini nanti akan dipakai lanjutannya materi ini, yaitu pembahasan mengenai struktur kontrol. Ya, sedangkan operator-operator yang lain itu adalah operator-operator standar. Ya. Contohnya, misalkan ada operator aritmatika. Kalau saya punya dua variabel, saya gunakan tanda plus. Selama variabelnya itu numerik, otomatis artinya adalah penjumlahan. Tanda minus itu pengurangan. Tanda kali bintang seperti ini itu perkalian. Kemudian tanda slash, ingat PHP itu dalam pembagian itu tidak menggunakan tanda backslash. Jadi kalau kalian membagi angka di dalam PHP jangan seperti ini. Ini bermasalah. Jadi pembagiannya nanti menggunakan tanda slash. Membacanya slash. Jadi kalau saya punya angka 10, kemudian saya kasih tanda seperti ini, selanjutnya saya tulis 2, itu artinya 10 dibagi 2. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai gini ya. Itu salah nanti. Kemudian ada operator tambahan, di sini namanya operator modulus. Apa itu operator modulus? Operator modulus adalah operator yang dipakai untuk mencari sisa pembagian. Ini penting nanti pada saat kita misalkan diminta untuk membuat tabel. Kalau Anda belajar bootstrap itu kan tabelnya bisa dikasih warna selang-seling, ya kan? Warna selang-seling itu dalam bootstrap namanya strip. Stripped, table stripped, kan pasti ditambahkan itu agar baris-baris dari tabel itu bisa selang-seling, warnanya punya warna selang-seling. Ya, misalkan saya membuat tampilan seperti ini gitu. Nah, itu kalau di dalam bootstrap itu namanya stripped. Lah, iya kalau Anda misalkan mau menggunakan bootstrap, tapi kalau misalkan kalian pengen membuat tabel selang-seling itu menggunakan aturan sendiri, itu kan berarti Anda harus mendeteksi mana baris yang bernilai ganjil, mana baris yang bernilai genap. Saat baris bernilai ganjil, maka nanti diwarnai biru. Baris yang bernilai genap diwarnai merah. Nah, modulus itu nanti akan berfungsi di sana. Saat sebuah angka dimoduluskan 2, sisanya 0, itu artinya angka genap. Ya, kita belajar di sini ya. Misalkan saya buat latihan PHP namanya ya. Latihan.php. Oke. Kita coba ya. Kita kenalan dengan operator baru namanya operator modulus. Misalkan saya punya A, nilainya 10. Kemudian saya punya B, variabel B, nilainya adalah 2. Maka kalau kita echo atau kita print A persen B, itu artinya cari sisa pembagian A dengan B. Jadi kalau A dibagi B, sisanya berapa? Itu menggunakan operator modulus. Itu PHP. Bagaimana dengan sisa, Pak? Sisa pun sama ya. Itu menggunakan persen untuk modulus. Sekolah, kemudian latihan.php. Maaf, ini apa namanya tadi? Latihan, betul ya, web sekolah. Latihan. Tak nemu halamannya latihan.
Bentar saya cek dulu. Apakah sudah masuk di sini atau belum? Oh alah, belum ya. Oke. Saya remove dulu, kemudian saya ambil dari sini. S saya masukkan ke masih ke situ ya, belum ke sum. Sebentar ya. Masukkan ke sum dulu, namanya sama masalahnya. Oke. Cek fresh, maka hasilnya 0 ya. Apa artinya 0? 0 ini adalah sisa pembagiannya. Berarti 10 dibagi 2 itu tidak ada sisanya, maksudnya gitu. Bagaimana kalau dibagi tidak 2 tetapi 3 misalkan? Nah, di sini akan muncul 1, sisanya 1. Kan 3 kali 3 itu 9, 10 berarti kurang angka 1. Sisanya 1. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah pada saat kalian ingin mencari angka manfaat modulus, salah satunya adalah untuk menentukan ganjil genap. Ya, angka ini termasuk angka ganjil atau angka genap. Angka ganjil atau angka genap dulu. Angka genap adalah angka yang jika dibagi 2 maka sisanya 0. Jadi tidak bersisa, itu pasti angka genap. Ya. Angka ganjil sebaliknya. 10 saya bagi 2 ya itu 0 kan tadi ya. Berarti 10 ini bisa dibagi 2. 10 angka genap. Pada saat saya ngomong di sini adalah angka 9, kemudian saya pembaginya saya bagi 2, kemudian dia punya sisa ya, yaitu 1 sisanya, maka pastinya dia menjadi angka ganjil, masuk golongan angka ganjil. Nah, kemudian pemanfaatan lebih lanjut bagaimana? Misalkan Anda mau memanfaatkan ini di dalam pembuatan tabel yang tadi saya cerita. Tabelnya pengen Anda warnai dengan warna-warni yang tidak seperti yang di Bootstrap. Anda sudah diajarkan di Bootstrap, tapi warna-warninya terbatas, Pak. Di sana saya pengen warna-warni yang berbeda. Bagaimana, Pak? Maka Anda bisa memanfaatkan peraturan ini atau aturan ini. Tetapi sebelum melakukan itu atau bisa membuat itu, kita belajar dulu tentang struktur kontrol. Karena nanti kan ada syarat ya. Syarat itu bisa dipenuhi, bisa tidak dipenuhi. Pada saat saya ngomong ada sebuah syarat, yang syarat itu bisa dipenuhi dan bisa tidak dipenuhi, maka saya akan memanggil namanya struktur kontrol percabangan. Dan ini Anda juga sudah dapat di materi sisab kemarin. Ada perintah namanya if dan ada lagi perintah namanya switch nantinya untuk percabangan ini. Ya. Kalau Anda sudah ngerti ini, maka enak, nanti bisa kita manfaatkan operator modulus tadi di dalam tabel. Ya. Untuk apa? Memberi warna-warni yang berbeda-beda. Oke, kita coba dulu. Apa yang harus saya lakukan jika saya pengen menggunakan fungsi if? Yang pertama adalah memanggil perintahnya, yaitu if, kemudian ekspresi. Ini saya ulangi lagi. Mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Nanang panjang lebar, tapi saya akan ulangi lagi. Jadi untuk bisa menggunakan fungsi if, maka yang pertama saya harus manggil perintahnya, yaitu if. Setelah if, di sini namanya ekspresi atau syarat. Nah, setelah syarat ini, pertanyaannya adalah apakah
syarat ini tidak ada jawaban lain selain yes. Ya, jadi yang titik-titik saya buat di sini itu dijalankan jika syarat dipenuhi. Sudah selesai. Misalkan hanya seperti ini, maka Anda bisa menuliskan if itu dalam satu baris. Ya. Contoh, misalkan saya punya if. Saya ngomong, syaratnya apa? Apakah 9 modulus 2 sama dengan 0? Saya ngomong itu. Jika dipenuhi, jalankan, ya, tulis di layar kata genap. Sudah. Kalau misalkan yang diinginkan seperti ini tanpa ada jawaban yang lain, maka nanti saya bisa menuliskan dalam satu baris saja. Bagaimana cara menuliskan yang benar? If, ya, 9 modulus 2 apakah menghasilkan angka 0? Masih ingat kemarin saya ngomong ini? Ini adalah operator perbandingan. Jadi ekspresi atau syarat di dalam if itu pasti dan pasti menggunakan operator perbandingan. Apa saja operator perbandingan? Itu kemarin kita sudah bahas. Bisa tanda sama dengannya 2, bisa 3, bisa tidak sama dengan, bisa tidak identik, bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Namanya operator perbandingan. Dan ini dipakai di dalam penulisan ekspresi atau syarat if. Ya. Tidak bisa kamu ngomong gini, sama dengannya satu saja. Ini operator assignment, bukan operator perbandingan. Kenapa harus pakai operator perbandingan? Karena yang saya inginkan di sini itu menghasilkan boolean. Menghasilkan kata-kata yes atau kata-kata no. Jika ini yes, ngapain? Jika ini no, ngapain? Kan gitu. Misalkan saya hanya ingin mendeteksi jika ini yes, maka langsung saja ditulis jawabannya di sini. Eko, ini angka genap. Namanya if satu baris. Tidak ada pembuka kurung kurawal, tidak ada penutup kurung kurawal. Jika ini dipenuhi, apakah ini hasilnya 0? Jika jawabannya yes, maka tulisan ini muncul. Terus kalau ini no bagaimana? Ya tidak menghasilkan apa-apa. Karena saya tidak punya pilihan lain. Ya. Ini saya matikan dulu. Kenapa tidak muncul apa-apa? Karena sebenarnya ini jawabannya no. 9 dibagi 2 itu kan sisanya 1 tadi, bukan 0 kan. Coba kalau ini saya ganti angka 10. 10 modulus 2. 10 dibagi 2 sisanya berapa? Apakah 0? Jawabannya ini angka genap. Muncul. Jadi eko yang di sini mengikuti if itu adalah eko jika syaratnya benar. Itu bisa ditulis seperti ini tanpa harus buka kurung kurawal, nutup kurung kurawal. Nggak perlu. Pak, kalau saya tetap buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, buka bagaimana? Ya tidak apa-apa juga. Tidak masalah. Ini hanya tata cara penulisan. Kalau Anda menulis if yang syaratnya hanya ingin dijawab yes saja tanpa ada pilihan no, itu boleh ditulis satu baris. Itu penjelasan untuk tata cara penulisan seperti ini.
Kemudian ada tata cara penulisan yang lebih kompleks. Lebih kompleks itu bagaimana? Misalkan saya pengen ada jawaban yes dan ada jawaban no. Kalau jawaban yes ini angka genap, kalau jawaban no ini angka ganjil. Nah, pada saat ada keinginan seperti itu, maka muncullah perintah namanya else, mengikuti kurung kurawal tutup yang pertama. Jadi if, setelah if itu ekspresi. Setelah ekspresi ini adalah jawaban benar. Jawaban benar pasti di sini jawaban benar. Kemudian else ini artinya jawaban salah. Jadi kalau salah tidak terpenuhi syaratnya ngapain? Ya, berarti ini angka ganjil. Kalau syaratnya terpenuhi, ini angka genap. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ini angka ganjil. Kalau saya jalankan bagaimana? Kalau saya jalankan tetap ini muncul angka genap. Tapi kalau di sini saya ganti misalkan 9, maka yang dijalankan yang mana? Yang kedua. Yang ini. Ya kan? Seperti itu. Berarti sekarang saya punya dua pilihan muncul di layar. Kadang genap, kadang ganjil tergantung kebutuhan. Nah, ini namanya if tunggal. Walaupun nulisnya sudah seperti ini masuk dalam golongan if tunggal. Apa artinya if tunggal? Syaratnya hanya satu. Ekspresi syaratnya hanya satu. Jawabannya ada dua. Ini jawaban. Ya, Pak, saya melihat ada teman saya nulisnya seperti ini, Pak. Ditulis ke kanan semuanya, Pak. Tidak masalah. Tetapi sebenarnya ini kan tetap membutuhkan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk membatasi jawaban. Beda dengan yang atas tadi, ya yang ini itu tidak membutuhkan jawaban salah. Karena dia tidak membutuhkan jawaban salah, maka kurung kurawalnya menjadi opsional. Boleh ada, boleh tidak, kan seperti itu ya. Itu tata cara. Dan ini namanya if tunggal. Apa itu if tunggal? If tunggal adalah if yang ekspresi atau syaratnya hanya satu. Ekspresi atau syaratnya hanya satu saja. Kemudian muncul lagi perkembangan namanya if majemuk. Apa itu if majemuk? If yang ekspresi atau syaratnya lebih dari satu. Nah, lebih dari satu itu bisa diterjemahkan syarat-syarat tersebut berdiri sendiri-sendiri bisa. Contoh, ya contoh. Akan seperti ini. Kita ngomong, jika, misalkan kita ngomong ya, jika 9, ya, buka kurung dulu ya biar jelas. 9 saya kali 2 sama dengan 18, apain? Jika 9 saya kali 2 sama dengan 18, ngapain? Oh, munculkan di layar ya hasilnya 18. 9 kali 2 hasilnya 18 atau sama dengan gitu aja ya. Sama dengan 18. Syarat pertama ini, syarat kedua ya else. Else yang saya munculkan ini bukan else penutup, tetapi ada syarat lagi. Pada saat saya ngomong syarat kedua dengan memanggil else, itu tidak boleh langsung kurung kurawal, tapi harus ada if. Else, if.
Ya, coba nanti bedakan dengan penulisan else if di mana di konsul. Ya, karena else if ini tata cara penulisannya ada yang disambung dan ada yang dipisah. Ada yang disambung seperti ini, ada yang dipisah. Kita lihat dulu PHP itu menggunakan aturan penulisan else if itu disambung atau dipisah. Ya. Misalkan di sini saya ngomong 9 kali 2 sama dengan 27 misalkan. Jangan 27, misalkan berapa? 24 misalkan. Yang genap-genap aja. Maka Eko ya 9 kali 2 sama dengan 24. Lihat, saya punya dua syarat. Matikan dulu. Saya punya dua syarat. Syarat pertama, kalau ini dipenuhi, maka jalankan ini. Syarat yang kedua, jika ini tidak dipenuhi, dia akan mencek yang kedua. Jika yang kedua dipenuhi, maka jalankan ini. Terus kalau satu tidak dipenuhi, dua tidak dipenuhi bagaimana Pak? Maka buatkan syarat terakhir. Syarat terakhir itu tidak usah di if lagi. Cukup Anda else saja. Itu berarti kalau satu tidak dipenuhi, cek dua tidak dipenuhi, cek terakhir. Atau masih ada syarat ketiga, berarti cek ketiga. 3 tidak dipenuhi, cek 4. Pokoknya posisi else itu adalah posisi jika semua syarat tidak dipenuhi. Ya. Semua syarat tidak dipenuhi. Dari contoh saya ini jelas yang akan jalan adalah yang ini terus. Ini nggak akan pernah dijalankan, ini juga nggak akan pernah dijalankan. Karena sifatnya adalah bersarang. Bersarang itu berarti kalau salah satu dijalankan, yang lain otomatis diabaikan. Ya. Jadi pada saat ini saya refresh, yang jalan pasti yang ini saja. Karena yang memenuhi yang pertama terus. Nah, sekarang saya akan ubah menggunakan variabel. A sama dengan 9, B sama dengan 2. Ya, kemudian di sini saya ganti A dan ini saya ganti B. Yang bawah juga sama. Berapa? Nanti nilainya bisa saya rubah-rubah. Kemudian yang di sini pun sama, saya ganti-ganti ya. Ini berarti saya ganti A, ini saya ganti B. Ya. Saya refresh tampilannya. Sekarang 9 ini saya ganti 12. Otomatis kan dia akan menghitung dengan nilai yang baru. Mana yang dijalankan? Yang dijalankan yang kedua. Apakah 12 kali 2 itu 18? No. Karena jawabannya tidak, dia mencek jawaban, dia mencek syarat yang kedua. Ternyata syarat kedua dipenuhi. 12 saya kali 2 sama dengan 24. Betul. Maka ini dijalankan. Karena sudah bersarang di sini, maka yang ketiga tidak dijalankan. Ya, atau syarat terakhir, pengecekan terakhir tidak dijalankan, dia sudah bersarang di sini. Terus kalau pengen melihat bahwa ini yang dijalankan bagaimana? Ya, ganti aja misalkan di sini atau yang di sini kali 3 misalkan. 12 kali 3 apakah 18? No. 12 kali 3 apakah 24? No. Gitu kan? Berarti kalau dua-duanya tidak dipenuhi, apa yang terjadi? Jika dua-duanya tidak dipenuhi, maka yang dijalankan adalah yang semua syarat tidak dipenuhi. Itu ini. Tata cara penulisan seperti ini disebut dengan tata cara penulisan if syarat ya, if bertingkat, if majemuk. Tetapi syaratnya itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, ini tata cara penulisan
if majemuk dengan syaratnya berdiri sendiri-sendiri. Ada lagi yang konsep seperti ini. Tata cara penulisannya. Ya, ini saya matikan dulu ya. Saya paste di bawahnya lagi. Ini juga sama, berdiri sendiri-sendiri tetapi if-nya masuk. Maksudnya gimana Pak? Gini. Ini syarat pertama, else. Kemudian else-nya ini, di dalam else-nya ini, if-nya masuk. Beda dengan yang atas tadi ya. Beda dengan yang ini ya. Ini kan sejajar, dari atas ke bawah sejajar. Yang ini masuk. Sampai sini ini masuk. Kemudian ini lebih masuk lagi. Lah, kurung kurawalnya juga akan bertingkat. Kita lihat. Ini else tutupnya di sini. If ya, jawabannya ini tutupnya di sini. Else yang terakhir sini. Ya, jadi dia nulisnya bertingkat. Sarangnya itu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Maka nanti tutupnya mengikuti. Tutupnya mengikuti. Jangan sampai kurang tutupnya ya. Terus secara pembacaan apakah sama saja Pak? Kita lihat. Jika syarat pertama dipenuhi, otomatis else di sini semuanya akan diabaikan. Mau sepanjang apapun Anda ngetik skrip di sini, kalau syarat pertama dipenuhi, maka ini akan diabaikan. Tapi jika syarat pertama tidak dipenuhi, otomatis dia akan mencek syarat kedua di dalam sini. Jika syarat kedua dipenuhi, maka ini jalan, yang ini akan diabaikan. Kapan ini dijalankan? Jika syarat pertama itu sebagai kunci, syarat pertama tidak dipenuhi. Kemudian syarat kedua tidak dipenuhi. Ya, jadi syarat kedua dan seterusnya itu menunggu syarat pertama tidak dipenuhi dulu. Karena kalau syarat pertama dipenuhi, semuanya akan di sini akan diabaikan, otomatis akan diabaikan. Bagaimana dengan ini tadi? Apakah mirip-mirip saja? Tata cara pembacaannya ternyata mirip. Ya, ini juga syarat pertama tidak dipenuhi, cek syarat kedua. Syarat kedua tidak dipenuhi, cek syarat ketiga. Seperti itu ya. Jadi nulis dengan cara yang pertama dengan yang ini tidak ada bedanya. Bedanya ya secara tampilan saja. Coba kita jalankan, jawabannya sama. Tata cara nulisnya yang sedikit beda. Ini masuk berdiri sendiri-sendiri. Kemudian ada versi ya, syaratnya digabung. Kalau yang ini kan tadi syarat-syarat tersebut berdiri sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, syarat-syaratnya digabung. Pada saat ngomong digabung, maka syarat-syarat akan dihubungkan menggunakan operator penggabungan. Nah, operator penggabungan itu menggunakan tanda seperti ini. Nah, operator bitwise. Ya, atau operator penggabungan syarat. Operator penggabungan syarat. Yaitu N, lambangnya seperti ini, dan OR, lambangnya seperti ini. Tanda ini bisa Anda temukan di sampingnya tombol enter. Jadi kalau Anda lihat di keyboard ada tombol enter, itu di sampingnya ada tanda vertikal, itu OR, nantinya kalau ditulis 2. Contohnya seperti ini. If buka kurung syarat 1, kita ngomong. Ya, misalkan pakai angka dulu ya. Syarat satunya adalah 9
kali 2 apakah sama dengan 18? Ya, kita lihat. Ini kurungnya 1 aja. Ah, gini wis. Saya gabung dengan 1, apakah lebih besar dari 1? N. N itu artinya mutlak. Apapun yang akan dijalankan di sini, 2 syarat yang saya gabung harus benar. 2 syarat di atas harus bernilai true. Jadi ini syarat 1, ini syarat 2. Kalau sebelumnya kan dia ditulis sendiri-sendiri ya. Tulis sendiri-sendiri. Yang ini disambungkan langsung. Perhatikan, sambungkan langsung. Dan tanda dan ini, tanda seperti ini mensyaratkan jika ingin bernilai true di sini, dua-duanya harus true. 9 kali 2 apakah 18? Iya. 1 apakah lebih besar dari 1? No. Kecuali di sini ada tanda sama dengan. 1 ya, apakah lebih besar sama dengan 1? Jika ini true atau yes, ini juga yes, maka ini baru jalan. Kita buktikan ya. 9 kali 2, 18. True. 1 apakah lebih besar sama dengan 1? True. Digabung dengan N, ini apakah jalan? Kita lihat. Matikan lagi yang atas. Nah, munculnya seperti ini. Berarti perintah ini dijalankan. Ya, berarti perintah ini dijalankan. Sekali salah satunya itu tidak true, 9 kali 2, 18. Iya. 1 apakah lebih besar dari 1? No. Maka tidak jalan. Atau kasih else di sini. Si else ada syarat di atas yang bernilai false. Ada syarat di atas yang bernilai false. Jadi sekali salah satu syaratnya tidak memenuhi, yang dijalankan bagian else. Itu kalau syaratnya digabung. Ya kan? Apalagi dua-duanya. Misalkan di sini 16. Tanya ke komputer, 9 kali 2 apakah 16? Dan 1 apakah lebih besar dari 1? Ini false, ini false. Ini no, ini no. Jelas, salah satu no saja sudah bermasalah, apalagi dua-duanya. Ya. Ini N. Kemudian bagaimana kalau OR? OR itu berarti seperti ini. Kita kembalikan dulu ya. Ini saya truekan semuanya dulu. 9 kali 2 sama dengan 18 atau 1 lebih besar sama dengan 1. Apa yang terjadi? Yang terjadi 2 syarat di atas bernilai true. Berarti ini yang jalan kan? Ya, ini yang jalan. Bagaimana kalau salah satu saya salahkan? Ini masih benar, ini sudah salah. Tapi pakai OR. Pakai OR ini. Ya. Dia tetap menjalankan yang ini. Berarti OR itu walaupun salah satu syaratnya itu bernilai false atau no, ya, dia tetap dianggap benar. Lihat, yang dijalankan itu masih yang ini.
Saya memberikan fondasi ya ke kalian. Untuk masalah pengaplikasian nanti bisa untuk macam-macam. Anda harus mengerti dasarannya dulu. Ini penting karena setiap anak awareness di tes kerja, tesnya itu tidak langsung buat aplikasi, tetapi malah dasar seperti ini. Dan kebanyakan mengabaikan. Jadi soalnya itu soal-soal dasar, tapi mengabaikan malah jadi nggak bisa. Pikiran kalian mungkin kalau tes kerja itu langsung buat web gitu, tampilan yang bagus-bagus, enggak ternyata. Misalkan kalian diminta untuk membuat tes PHP itu ya soal-soalnya seperti yang saya berikan itu. Soal matematika, coba kerjakan pakai PHP gitu. Tes kerjanya itu. Jadi bukan langsung buat web, bukan. Ini harus saya tekankan ke kalian. Biar Pak Aris ngajarnya kok gini enggak langsung buat aplikasi. PHP bukan untuk membuat aplikasi web. Yang dipakai untuk membuat aplikasi web adalah materi Laravel. Mungkin sudah akan diajarkan Pak Nanang. Itu yang nanti akan digunakan untuk produksi PHP. Produksi web menggunakan framework PHP. Sedangkan materi saya itu adalah materi dasarannya. Ya, Anda harus diberikan fondasi yang kuat. Biar nanti maju ke aplikasi yang lain atau membuat aplikasi web dengan PHP-nya, menggunakan framework atau apapun, itu Anda sudah tidak goyang-goyang, nggak bingung ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau dua-duanya salah? Ya, salah satu salah masih dianggap benar kalau pakai OR. Bagaimana kalau dua-duanya salah? Kalau dua-duanya salah baru dianggap salah. Itu menggunakan operator bitwise, penggabungan syarat. Ya. Jadi ada AND, ada OR. AND itu mutlak, dua-duanya harus benar kalau pengen benar. Kalau OR, salah satunya salah, masih dianggap benar. Dua-duanya benar ya benar, salah satu salah ya masih dianggap benar. Kapan dia dianggap salah? Kalau dua-duanya salah. Deal ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf melebarnya sedikit jauh. Harusnya selesai tadi 18 lebih 10 ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.